Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah ungkapan yang paling pas untuk menggambarkan penderitaan seseorang, beban seseorang ketika beban kehidupan itu bertubi-tubi hadir dalam kehidupan seseorang. Bacaan kita saat ini saudara, Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 juga menggambarkan bagaimana menderitanya, bagaimana beban kehidupan yang bertubi-tubi dialami oleh bangsa Israel. Bacaan kita menggambarkan bangsa Israel sebagai tulang belulang yang kering tanpa kehidupan, yang berserakan, yang berhamburan di sebuah lembah yang penuh kekelaman. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, putus asa seakan tak lagi ada pengharapan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Di tengah-tengah penderitaan mereka sebagai orang buangan di Babel, mereka juga harus menelan pil pahit karena mereka harus jauh dari kehidupan keluarga mereka. Mereka jauh dari tanah kelahiran mereka. Bahkan saat itu mereka juga harus jauh dari hadirat Tuhan karena mereka tidak bisa lagi beribadah kepada Allah. Hidup tapi mati. Itulah yang pas untuk menggambarkan kehidupan kesengsaraan bangsa Israel saat itu di tengah-tengah ketidak ada pengharapan yang bisa mereka harapkan saat itu. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, situasi yang sama walaupun dalam pergumulan yang berbeda juga sedang kita alami saat ini. Bukan hanya kita bangsa Indonesia tetapi juga dunia saat ini sedang mengalaminya. Di tengah-tengah ancaman bahaya virus corona yang saat ini juga kapan saja, di mana saja juga mengancam kehidupan kita, yang juga membuat semua sendi kehidupan kita ini tidak berjalan dengan normal. Obat-obatan yang tak kunjung menemukan titik terang. Harga-harga sembako yang melambung tinggi entah sampai kapan harga-harga itu kembali mencapai harga normal. Kita tidak pernah tahu keberadaan hal itu. Belum lagi kebutuhan hidup keluarga yang tidak bisa untuk tidak kita penuhi. Semua tuntutan itu kemudian menjadi suatu beban penderitaan bagi kita. Kita berada pada dilema yang kemudian membuat kita sangat-sangat menderita. Ketika kita keluar dari rumah, ketika kita bekerja dan kita beraktivitas di luar rumah. Bahaya corona mengancam nyawa, mengancam kehidupan kita, bahkan mengancam keluarga kita. Tetapi ketika kita tinggal di dalam rumah, bekerja di dalam rumah, 1-2 minggu mungkin kita bisa. Bagaimana kalau situasi ini tidak menemukan titik terang pada waktu yang lama? Betapa menderitanya kehidupan kita karena bahaya nyawa, karena kelaparan juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan, penderitaan yang saat ini kita alami seakan-akan membuat kita dalam situasi yang begitu pelik, yang kemudian membuat kita mungkin saja bagi sebagian orang merasa kehilangan pengharapan. Bahkan mungkin ada yang bertanya, di manakah Tuhan dalam situasi seperti ini? Mengingat ada berapa ratus, berapa ribu, bahkan berapa juta jiwa yang saat ini kemudian menjadi korban dari virus corona saat ini. Mungkin kita bertanya, adakah Tuhan di antara kita? Adakah Tuhan melihat penderitaan kita? Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini di ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan bahwa Allah peduli terhadap kehidupan kita. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Allah berjanji untuk membuka, bahkan membangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka dan membuat mereka kembali di tanah mereka, membuat mereka kembali ke tanah Israel dan membuat mereka hidup baru dalam hembusan roh yang kemudian Allah nyatakan kepada mereka. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan saat ini, kita tidak tahu entah sampai kapan virus corona saat ini mengancam kehidupan kita. Saya tahu kita semua hidup dalam penderitaan. Saya tahu, saya memahami, saya mengerti bahwa ada sebagian kita yang mulai resah dan gelisah dan kemudian bertanya, apakah Tuhan tidak ada bersama dengan kita? Bahkan mungkin ada yang putus asa dan hilang pengharapan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam situasi apapun, janji Tuhan tetap menjadi pengharapan bagi kita. Bahwa pada waktu yang Tuhan tentukan bagi kita, Tuhan akan membuka kubur-kubur kita. Tuhan akan membuka pengharapan kita, membangkitkan sukacita kita kembali, membuka segala pergumulan-pergumulan kehidupan kita, sehingga kita menemukan titik terang, menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Hanya saja saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita camkan saat ini, hal yang perlu kita tanamkan dalam
kehidupan beriman kita saat ini, bahwa dalam situasi yang pelik sekalipun, dalam suasana terburuk apapun yang akan kita alami, jangan pernah kita hilang pengharapan. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri dalam lembah kekelaman. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan akan tetap membangkitkan kita. Tuhan akan mengangkat kita dari segala pergumulan kehidupan kita. Dan percayalah bahwa pada waktu dan masa yang Tuhan sudah tentukan, kita semua akan terlepas dari berbagai macam persoalan kehidupan kita, termasuk terlepas dari ancaman virus corona saat ini. Yang perlu kita ingat saat ini adalah, yang perlu kita pikirkan saat ini adalah, bagaimana cara mempersiapkan diri kita untuk kemudian hidup lebih baik, hidup baru setelah badai, ancaman, pergumulan, dan beban kehidupan terlepas dari kehidupan kita semua. Saya Pendeta Ria Nirmala melaporkan dari Napu, Dataran Tinggi, Poso, Sulawesi Tengah kepada kita sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian, dan Shalom.